Salam. Salam. Haleluya. Katakan kepada kiri kanan Anda, sekarang sudah bulan Desember. Kalau bulan Desember apa yang terjadi? Pikiran bercuti kan? Saya pun sekarang sudah berpikir mau cuti. Tapi kerja belum selesai. Oke, sedikit saya ingin memberi ulasan sedikit tentang apa yang terjadi pada 10 hari bulan. Supaya kita jelas, ibadah pada 10 hari bulan bukan tidak ditiadakan, tapi dianjakkan kepada jam 8 malam. Berarti tidak ada ibadah pagi hari Minggu pada 10 hari bulan ya. Jadi jangan datang pada jam 10 pagi, tapi datang sebelah malam. Dan acara dimulakan jam 6 untuk kita akan adakan makan-makan. Ya, kita adakan game, kita adakan acara-acara Christmas, dan saya sangat percaya pemuda-pemudi kita telah menyediakan program-program yang sangat menarik. Jadi jangan lepaskan peluang ini untuk membawa kawan-kawan, ahli-ahli keluarga Anda ataupun teman-teman Anda, colleagues Anda untuk datang. Jemput mereka untuk merasakan apakah suasana Natal yang sebenarnya. Ya, jadi kita di sini akan kerja kita adalah menjemput saja. Katakan bersama saya, menjemput. Ya. Jadi untuk sharing itu kita ada leaders di sini, kita ada pemimpin. Karena mungkin kamu segan untuk berkongsi, ya kita akan please let us know kalau dia adalah pre-believer ataupun non-believer ataupun bukan Kristen. Ya, let us know supaya kita boleh ambil masa untuk berkenalan dengan mereka dan berkongsi kepada mereka. Jadi jemput mereka untuk datang pada jam 6:30 mulai dinner, dan ada beberapa game ya. Jadi jemput juga mereka untuk menghadiri ibadah kita pada jam 8 ya. Karena ada program-program khas, program-program istimewa yang akan kita sajikan bersama. Jadi saya sangat percaya ini pasti akan memberkati kita semua. Amin. Jadi kerja kita sebelum kita bercuti, sebelum kita mengakhiri tahun ini, let's do something. Ya, let's do something. Untuk menjemput kawan-kawan kita, ya ahli-ahli keluarga kita. Saya sangat percaya bahwa ramai ahli-ahli keluarga kita yang datang dari Sabah, Sarawak, bahkan yang dari Indonesia, dari manapun, yang mungkin jarang-jarang datang ke gereja kan. Jadi inilah kesempatan kita untuk menjemput mereka untuk beribadah bersama-sama. Haleluya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang siri kelahiran ataupun Christmas lah. Christmas series ya. Dan saya ingin memulakannya dengan satu tema yang sangat sederhana tentang arti kelahiran Tuhan Yesus. Tahun demi tahun kita merayakan Christmas. Ya, kita merayakan Christmas. Dan saya mau bertanya kepada kita, sejauh mana kita mengerti dan memahami apa arti Christmas itu yang sebenarnya. Bahkan ada yang mengatakan, Christmas itu adalah sudah sinonim dengan orang Kristen. Tahukah Anda bahwa ada golongan orang Kristen juga yang tidak merayakan Christmas, yang tidak merayakan Natal. Bahkan ada juga golongan Kristen yang bukan saja tidak merayakan, tetapi mereka anti Christmas. Saya tidak tahu pernah kamu berjumpa dengan orang-orang seperti ini ataupun tidak. Saya pernah, dan pernah di-challenge juga. Ya. Tapi apabila saya mendalami pengertian tentang Christmas ini, sangat penting bagi kita mengerti apakah makna Christmas ini sebenarnya. Ya, adakah Christmas itu hanya invention ataupun penemuan perjanjian baru? Adakah itu hanya terjadi kepada perjanjian baru dan tidak kena mengena dengan perjanjian lama? Dan semua itu, saudara, adalah kelahiran Kristus itu adalah kemuncak dari segala sesuatu yang bermula daripada Taman Eden. Dan hari ini saya akan membawa kita melihat sedikit sebanyak bagaimana kelahiran Kristus ini telah dinubuatkan di Taman Eden sendiri. Haleluya. Are you ready? Let's pray. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak, kami bersyukur karena hari ini kami berkesempatan, berpeluang untuk datang di rumah-Mu Tuhan untuk belajar firman-Mu. Walaupun kami tahun demi tahun kami mendengar tentang message Natal, Christmas,
Tapi biarlah hari ini Tuhan Engkau berbicara langsung memberikan kami fresh understanding. Memberikan kami pengertian yang segar, yang baru, revelation yang baru. Tentang arti kelahiran Tuhan Yesus di bumi ini, terlebih artinya yang sangat mendalam dalam kehidupan kami. Biarlah kami keluar dari tempat ini, kami keluar dengan satu pengertian, pemahaman yang jelas. Mengapa Engkau harus lahir di bumi ini? Mengapa Engkau harus mati di bumi ini? Dan kami berdoa Bapa, kiranya Engkau berbicara waktu hamba berbicara di depan ini. Roh Kudus, Engkau berbicara kepada setiap hati kami. Baik yang ada di hall 4 ini, bahkan yang ada di rumah sekalipun. Terima kasih Bapa, berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa dalam perjanjian lama, dalam Kejadian sekalipun, kita tahu cerita bagaimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Amin. Dan pasal yang pertama, pasal yang kedua kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan alam ini dan menciptakan manusia dengan begitu sempurna. Dan dalam pasal yang ketiga, disitulah diceritakan tentang bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Dan saya ingin fokus kepada pasal yang ketiga, kejatuhan manusia dalam dosa, dan itulah yang telah mengubah sejarah. Nah, kita akan lihat ayatnya. Saya akan membawa kita melihat ayat firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-14. Saya akan membaca dengan suara kedengaran, Anda boleh mengikuti terjemahan atau pembacaan di atas. Maka berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Dan konteksnya adalah ini setelah manusia, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Semua tahu cerita itu kan? Tahu macam mana dia jatuh dalam dosa? Ya, semua kita tahu bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan di sini kita tidak mau argue tentang siapa yang duluan dan siapa yang bersalah, ya, tidak. But I want to focus, I want to bring your attention to this particular text, ya. Maka berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Karena di dalam kejatuhan, di dalam cerita kejatuhan ini ada 3 pribadi. Ada 3 pribadi ini yang menjadi watak utama di dalam kisah kejatuhan, ya. Dan setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dan di sini Tuhan Allah sudah ingin menjatuhkan hukuman kepada 3 bahagian orang ini, ya. Pertama adalah ular. Very interesting. Dia katakan, atas sebab perbuatan engkau itu terkutuklah engkau, melebihi segala hewan ternak dan binatang liar. Engkau akan menjalar dengan perutmu dan engkau akan makan debu tanah seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini dan antara keturunanmu dengan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kamu akan meremukkan tumitnya. Nah, hukuman yang pertama dijatuhkan adalah kepada siapa? Kepada ular. Dan hukuman pada ular adalah dikutuk. Katakan bersama saya, dikutuk. Dan kutukan itu adalah direct kutukan kepada si ular. Ya. Yang kedua adalah permusuhan. Permusuhan dengan keturunan perempuan. Dan saya akan jelaskan ini nanti. Ya, saya akan jelaskan ini lebih mendalam nanti. Jadi ada 2 hukuman yang dijatuhkan kepada si ular. Nah, kita beralih kepada ayat yang seterusnya. Ayat yang ke-16. Firman-Nya kepada perempuan itu. Katakan bersama saya, perempuan itu. Siapa perempuan itu? Rifa kepada siapa? Hawa. Sebenarnya nama Hawa itu belum lagi diberikan. Selepas ini baru diberikan. Selepas mereka jatuh dalam dosa baru namanya diberikan Hawa. Namanya adalah perempuan. Nah, kita akan belajar teksnya nanti, ya. Dan dia berkata begini, firman-Nya kepada perempuan itu, aku akan melipat gandakan kesakitan dan kesusahanmu semasa engkau melahirkan anak. Namun begitu kamu tetapkan mengingini suamimu dan dia akan berkuasa ke atasmu. Nah, kita lihat di sini, hukuman kepada perempuan itu adalah melipat gandakan kesakitan dan kesusahan melahirkan anak. Wah, baru kita tahu rupa-rupanya melahirkan anak itu bukan satu yang menyakitkan, bukan satu yang menyusahkan sebenarnya. Siapa ibu di sini?
Ya, pernah melahirkan anak kan? Saya tidak tahu kamu, tapi istri saya, dia melahirkan 5 orang anak saya. Dan setiap kali dia katakan, after dia merasakan kesakitan itu, dia katakan tidak mau lagi. Dan dia selalu dengar kalimat ini dari kan, seperti mau mati dia kata. Seperti nyawa dia di ujung tanduk, betulkah? Ya. Saya tidak tahu. Tapi itu yang mereka alami. Kesakitan yang begitu amat berat. Ya, kesusahan. Oke, itu hukuman yang kedua kepada perempuan. Nah, sangat interesting ya. Sangat interesting. Kalau kita lihat hukuman yang diberikan kepada perempuan ini, dia direct dan indirect. Ya. Tapi very spesifik kepada kesakitan apa? Dalam konteks melahirkan anak. Ya. Karena apa saudara, kita akan belajar nanti, karena dari keturunan perempuan inilah akan lahirlah keturunan-keturunan seterusnya. Ya. Nah, hukuman kepada Adam, very interesting, dalam ayat yang ke-17, firman-Nya kepada Adam, karena engkau menurut kata istrimu, lalu memakan buah dari pokok yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan engkau makan buahnya, maka terkutuklah tanah. Katakan bersama saya, tanah. Karena engkau, karena Adam, maka terkutuklah tanah. Perhatikan di sini, bahwa hukuman yang kepada ular itu direct kepada si ular. Hukuman yang kedua kepada perempuan itu juga direct kepada perempuan, sangat spesifik kepada sakit dan kesusahan melahir. Tapi lihat kepada Adam, macam Tuhan tidak adil ya. Tapi tidak direct kepada Adam sendiri, tetapi kepada tanah. Mana yang lebih dahsyat, yang direct ataupun yang tidak? Nah, sama saja. Tapi kita akan lihat nanti ya. Nah, engkau akan apa? Bersusah payah mengerjakan tanah. Bersusah payah mengerjakan tanah. Kalau kita bandingkan dengan hukuman kepada wanita, wanita tidak melahirkan anak setiap minggu. Wanita tidak melahirkan anak setiap tahun, seumur hidupnya. Tapi kalau berbanding dengan Adam, dia bekerja setiap hari kan. Jadi dari sini kita dapat bayangkan hukuman yang mana yang lebih dahsyat. Kepada Adam, oke, simpan itu dulu ya. Dan memakan hasilnya seumur hidupmu. Nah, lihat seterusnya. Dalam ayat ke-18, tanah akan menumbuhkan duri dan onak, thorns and thistles, untukmu. Wow. Tadi kita lihat bahwa tadi kan hukuman kepada Adam itu tidak direct, tapi kepada tanah. Tetapi apa yang ditumbuhkan untuk Adam, untuk dia hidup? Duri dan onak. Kamu tahu duri? Pernah kena duri? Pernah? Mungkin orang bandar tidak pernah kena duri. Banyak kali, oh oke. Jadi tahu rasanya kan? Nampak duri pun sudah trauma. Bayangkan Adam harus hidup dengan duri. Bayangkan Anda duduk, setiap kali duduk ada duri di tempat duduk Anda, bagaimana rasanya? Tidak selesa kan? Penderitaan. Bayangkan setiap hari ada duri di dalam daging Anda. Duduk pun tidak selesa, makan pun tidak selesa, berjalan tidak selesa, semuanya tidak selesa. Jadi kira-kira hukuman yang mana yang lebih dahsyat? Adam, oke, you are getting there. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Hasil keringatmu itu engkau kelak dapat mendapat rezeki, sehingga kembalinya engkau menjadi tanah, karena dari tanahlah engkau ada ambil. Oleh sebab asalmu debu, maka engkau kelak kembali menjadi debu. Dan ini yang paling dahsyat. Pertama kali Allah mengistiharkan kematian kepada manusia. You are now shall return from dust to dust. Nah, kita dapat bayangkan di sini bahwa saya sangat percaya Tuhan itu adil ya. Adil kan? Dan itu sebabnya hari ini saudara dan saudari, kita jangan memainkan
saling menuduh, saling blame game ya. Oh ini kau punya salah lah, ini sebab kau lah, sebab perempuan inilah, sebab ular inilah, kau lah. Marilah kita menjadi orang yang percaya yang bertanggung jawab. Kalau itu kesalahan yang kita lakukan. Saya sebagai leader, saya sebagai bapak, saya sebagai pemimpin, saya belajar untuk bertanggung jawab. Saya ajar ini kepada anak-anak. Kalau ini tidak baik, kalau ini tidak baik, semua I take responsible. Ya, di atas semuanya. Nah hari ini saudara, itu bukan main point yang saya ingin kongsikan hari ini. Let's go a little bit more deeper. Tentang apa yang Tuhan lakukan. Apa yang Tuhan lakukan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Ada satu kalimat yang sangat penting di dalam ayat yang ke-15. Kejadian yang ketiga. Dia katakan, aku akan mengadakan. Siapa yang katakan ini? Aku siapa? Tuhan sendiri katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Berarti God seperti dia menciptakan war ini. Dia menciptakan permusuhan ini di antara siapa? Engkau dan perempuan itu, dia berbicara kepada ular itu dan perempuan itu. Lanjutnya, dan antara keturunanmu dengan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kamu akan meremukkan tumitnya. Dan inilah fokus khotbah saya hari ini saudara. Yang kita akan belajar bersama-sama tentang satu kisah. Sebenarnya kisah kelahiran Tuhan Yesus. Kisah Natal ini sebenarnya bermula di Taman Eden, saudara. Amin. Itu sebabnya kalau kita berbicara, oh hanya Christmas saja kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Itu salah, kita harus merayakan kelahiran Tuhan Yesus seumur hidup kita, amin. Kenapa hari Christmas saja, kenapa hari Natal saja, kenapa bulan 12 saja? Ya, kadang-kadang we got it wrong. Nah, keturunan dalam bahasa asli yang digunakan di situ itu berbicara tentang seed ataupun offspring, keturunan. Ya, dan berbicara daripada keturunan wanita itulah maka terjadi. Nah, kita lihat di sini ada satu permusuhan, aku akan mengadakan. Berarti saudara dan saudara yang saya kasih, apabila saya merenungkan ini, saya mendapat satu pengertian yang begitu jelas tentang 2 minggu yang lalu, beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang know your real enemy, right? Permusuhan di dalam kehidupan kita ini macam ada satu permusuhan, ada satu pertentangan yang kita hadapi setiap hari. Bahkan kita mendengar sana sini bahwa ada peperangan di sana sini, kerajaan melawan kerajaan dan sebagainya. Kita semua tahu tentang apa yang sedang terjadi. Bahkan di dalam hati kita pun ada satu pertentangan setiap hari, ada suara yang selalu berebut-rebut dalam hati kita, betul? Baca firman Tuhan kah? Ataupun main game? Pergi gereja kah ataupun tinggal wayang? Makan ini kah, makan itu kah, buat ini kah, buat itu. Ada satu permusuhan, ada satu seperti pertentangan di dalam hidup kita, betul? Nah, dan kita semua sudah diingatkan bahwa perlawanan kita, pertandingan kita, permusuhan kita bukan dengan darah dan daging. Kita semua sudah belajar itu dalam Efesus 6. Betul? Kita melihat ayatnya. Dalam Efesus 6 ayat 12, saya ulang sekali lagi ayat ini. Sebabnya kita berlawan bukan dengan darah dan daging, tetapi dengan para penghulu dunia daripada kegelapan zaman ini, para pemerintah dan penguasanya dan tentara roh iblis di udara. So musuh kita tidak akan pernah menjadi adalah darah dan daging ataupun manusia. Ya, kita membenci kejahatan, kita membenci perbuatan yang jahat. Tapi musuh kita tidak pernah dan tidak akan daripada manusia. Karena ada kuasa, ada roh di sebaliknya semua itu. Tadi waktu kita perjamuan kudus, Elan juga membawa kita berdoa memperingatkan kepada kita. Tentang orang-orang yang menyakitkan hati kita. And Christmas is always the best. Karena itu adalah bulan yang terakhir untuk sebelum kita melangkah ke tahun yang baru. Untuk kita melepaskan semua itu. Bukan tunggu bulan 12 saja baru kita mengampuni orang yang bersalah dan menyakitkan hati kita. Bayangkan saudara, 11 bulan, 12 bulan itu kita menderita karena kita tidak mengampuni orang. You know what? Yang tidak memberikan pengampunan kepada orang lain itu adalah seperti kita minum racun dan mengharapkan orang lain mati.
Siapa yang mati sebenarnya? Siapa yang menderita sebenarnya? Karena kita tahan dan tidak mau memberikan pengampunan. Kita katakan, dia yang salah sama saya. Dia yang buat saya menderita. Dia yang mengecewakan saya. Dia yang meninggalkan saya. Dia tidak membalas cinta saya dan sebagainya. Jadi sakitnya di mana? Pasti sakit hati. Ya. Kita tunggu sampai bulan 12 baru kita mau dengar firman Tuhan tentang pengampunan dan mengasihi. Kita sudah terlambat dan kita sudah rugi. Tapi bagi Anda yang tidak sempat memberi pengampunan, mulakan hari ini saudara, amin. Karena it's good for you. Karena musuh kita bukanlah darah dan daging. Nah, kembali kepada ayat firman Tuhan ini tadi. Bahwa ada satu permusuhan terjadi dan siapa yang menciptakan permusuhan ini? Allah sendiri, dia katakan, aku akan mengadakan permusuhan. Berarti saudara, God tidak ada tandingannya Tuhan. Dan roh-roh jahat, penghulu-penghulu darah yang kita baca dalam Efesus 6 tadi itu bukanlah tandingannya Tuhan, saudara, amin. Because God is God. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dan dia tidak ada tandingannya. Karena pernah saya mendengar juga orang Kristen ini bahwa iblis itu adalah tandingannya Tuhan. No, Tuhan tidak ada tandingan. Iblis itu ciptaan dia. Itu adalah ciptaan dia. Apa yang dia buat? Dia memulakan satu permusuhan. Berarti ada satu konflik. Perkataan permusuhan is very powerful. Terjadi satu konflik bermula daripada dosa, maka ada terjadi konflik demi konflik. Itu sebabnya hari ini saudara, konflik demi konflik terjadi. Bahkan dalam keluarga pun ada konflik kan? Suami istri pun ada konflik kan? Dalam diri kita pun ada konflik, betul? Siapa pernah gigit lidah dia sendiri? Ada konflik. Apatah lagi kerajaan di dunia ini. Ya, konflik demi konflik. Bahkan semakin memuncak konflik yang terjadi di dunia hari ini, saudara. The good news is this. God is in control. Amin. Di atas semua konflik, baik itu konflik besar, kecil, God is in control. Karena apa? Dia yang mengizinkan konflik ini terjadi. This is the right word. Dia yang mengizinkan permusuhan di antara perempuan ini dan dengan keturunan. Dia yang mengizinkan konflik ini terjadi. Are you there with me? Oke, belum lagi. We are getting into there. Nah, apa yang terjadi? Ini adalah pengumuman yang pertama. Waktu kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa, Allah sudah mengumumkan tentang berita baik. He has announced the gospel. Dan ahli-ahli teologi mengatakan, menggunakan istilah ini, dia katakan mereka gunakan proto-evangelium. Itu adalah the first announcement of the good news tentang salvation. Bukan salvation itu hanya pada perjanjian baru. Waktu Tuhan Yesus mati dan bangkit di atas kayu salib. No. Good news, evangelion, itu sudah diumumkan pada waktu itu. Dan kita akan lihat apakah pengumuman tentang the good news. Seperti yang saya katakan di sini, berita baik itu diumumkan melalui keturunan, melalui seed seorang perempuan. Dan berita baik itu adalah tentang kelahiran penyelamat Yesus, sang penyelamat Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Maka dengan itu saudara dan saudara yang saya kasih, kita seharusnya merayakan Natal setiap hari dalam hidup kita, amin. Kita merayakan Kristus dalam hidup kita. Jangan tunggu hari Natal saja baru kita merayakan Kristus. Nah, ini adalah good news-nya yang telah difulfill. Ya, di dalam Lukas 1 ayat 34 sampai ke 35 berkata, lalu Maria berkata kepada malaikat itu, bagaimanakah perkara ini dapat berlaku sedangkan aku masih darah? Ini conversation di antara malaikat dengan Maria. Bagaimana aku mengandung? Ya, aku masih darah. Ya, walaupun dia sudah bertunang tapi belum lagi mereka ya hidup sebagai suami istri.
Bahkan ayat yang ke-35 berkata, malaikat itu menjawab, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungimu. Oleh itu anak suci yang akan dilahirkan akan digelar siapa? Anak Allah. Apakah makna kelahiran Kristus melalui keturunan perempuan di dalam kehidupan kita hari ini? This is the good news. Ini adalah berita baik. This is the proto-evangelium yang sudah diumumkan pada dalam Kejadian lagi. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. He will crush your head. He itu berbicara tentang keturunan wanita itu. Dari keturunan wanita itu lahirlah Sang Juru Selamat. Dari keturunan wanita itu lahirlah kita yang percaya kepadanya. Amin. Ya. Apa yang dilakukan oleh keturunannya itu saudara, dia akan apa? Crush. Dia akan meremukkan kepalanya. Wow. Nah, kemenangan sudah diumumkan pada Kejadian yang ketiga. Pasal yang ketiga. Yaitu melalui keturunan itu yang akan menghancurkan kepala si ular. Kemenangan sudah diumumkan. Permusuhan yang sudah diumumkan oleh Tuhan dikatakan akan ada permusuhan antara keturunanmu dengan keturunannya. Dan pada masa yang sama juga Allah sendiri mengumumkan kemenangannya. Amin, saudara. Isn't it so wonderful? There is war. Ada konflik dalam kehidupan kita, saudara. Kadang-kadang kita tidak boleh lari daripada konflik kan. Baik di tempat kerja kita, konflik di dalam diri kita, konflik dengan pasangan kita, konflik di mana-mana, konflik dengan bos kita, konflik di mana-mana, banyak konflik hari ini, saudara. Tapi dengar baik-baik. Dalam konflik itu Allah sendiri sudah mengumumkan kemenangan. Haleluya, saudara. Wow, that's a good news. Mungkin saudara hari ini kau sedang berhadapan dengan konflik yang sangat berat. Tapi dengar baik-baik. Yesus sendiri menjadi kemenangan di dalam setiap konflik itu. Nah, mari kita belajar sedikit lebih dalam tentang apa crush your head. Ataupun meremukkan kepalanya, sangat spesifik. Karena ada dua kalimat yang berbeza, saudara. Kemenangan yang diumumkan pertama, ya Allah, keturunan wanita itu, keturunan perempuan itu, the seed of this woman will crush or bruise your head. Your head itu berbicara tentang kepala si ular. Kenapa harus kepala? Ya, karena dari keturunan ular itulah sudah dihancurkan dari kepalanya. Berarti saudara, iblis yang masih berkuasa, yang masih diberikan kepercayaan, yang bukan diberikan kepercayaan, masih diberikan kuasa untuk bermarjalia di dunia ini, saudara-saudara itu sudah semua dihancurkan, itu sudah dikalahkan. Ya. Nah, kepala berbicara dalam bahasa Ibrani adalah Rosh. Itu berbicara tentang ketua penghulu, penguasa pemerintah yang maha tinggi. Ataupun principalities, power, supreme chief, dan sebagainya. Yang top. Dan itulah iblis, saudara. Dia mau menjadi top. Dia mau dimuliakan. Dia mau mengambil tempatnya Tuhan. Tuhan tidak perlu mau menjadi top karena dia adalah Tuhan. Dia adalah maha hadir, maha kuasa. Maha tahu. Dia semuanya maha. Nah, ini yang terjadi. Bahwa keputusan pertandingan ataupun perlawanan itu sudah diumumkan. Bahwa kemenangan sudah terjadi. Amin. Mungkin Anda bertanya, Pastor, saya sudah bertahun-tahun dalam konflik ini. Saya sudah bertahun-tahun menghadapi masalah ini. Saya sudah bertahun-tahun menderita ini, Pastor. Dengar baik-baik, firman Tuhan berkata, bukan saya yang berkata. Pengumuman tentang kemenangan, kemerdekaan sudah diumumkan bagi kita. Yang kedua, kamu akan meremukkan tumitnya. Ini yang kedua. Tadi, engkau akan meremukkan kepala. Engkau itu adalah keturunan wanita akan meremukkan kepala si ular. Dan yang kedua, dalam kalimat yang kedua, ular, kamu akan meremukkan tumitnya. Tumitnya itu adalah tumit siapa? Tumit keturunan wanita itu, yaitu Yesus dan keturunannya dan kita semua. Kalau kita lihat bahasa yang digunakan di situ dalam NIV menggunakan dia ubah.
he will crush ataupun bruise your head. Karena kalimat ini ditujukan kepada si iblis. Dan dia katakan you will. Dia masih memberi kuasa. Digunakan perkataan strike. His heel. Tapi dalam bahasa TB dengan bahasa IBB juga menggunakan perkataan yang sama, meremukkan. Apakah yang dimaksudkan ini, saudara? Kita lihat di dalam Yesaya 53 ayat yang kelima berkata, tetapi dia terluka oleh sebab segala pelanggaran kita. Pengajaran yang mendatangkan kesejahteraan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Let me explain this. Siapa yang kena strike? Keturunan wanita itu, keturunan perempuan itu adalah Yesus. Dan kita yang percaya kepadanya, kita yang percaya dengan iman kepadanya adalah menjadi keturunannya. Amin. Yang dikatakan menjadi keturunan Adam yang karena Adam percaya, karena dia beriman kepada Tuhan, maka dia diselamatkan. Dan di sini kita lihat bahwa dia mengambil, dia yang terluka, he was struck. Dan kalau saya lihat di sini, heel ini berbicara tentang apa? Tubuh. Bahwa Yesus disalibkan. Tangan kakinya dipaku. Dihancurkan di kayu salib. Karena apa, saudara? Karena dia mengambilkan semua itu supaya mendatangkan kesejahteraan bagi kita. Dan oleh darahnya kita disembuhkan. Haleluya. Kemenangan sudah ada di pihak kita, saudara. Amin. Kemenangan sudah ada di pihak kita. Nah, ada beberapa perkara yang kita perlu belajar hari ini, saudara. Siapakah keturunan perempuan itu? Ya, of course, keturunan perempuan itu adalah Yesus. Karena dia harus lahir. Kelahiran Tuhan Yesus sudah dinubuatkan dalam Kejadian yang ketiga. Yesus belum lahir lagi tapi sudah dinubuatkan. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah messianic prophecy tentang Yesus. Kelahiran Yesus sudah dinubuatkan. Nah, saya ingin membawa kita melihat dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 dan 14 berkata, namun demikian dia memberikan apa? Hak menjadi anak Allah. He has given us apa? Hak, power to become sons and daughters of God. Kepada siapa? Kepada mereka yang menerima dia dan percaya kepadanya. Nah, kerja kita sekarang ini, saudara, sangat sederhana, sangat mudah saya sekarang nih. Yaitu menerima dan percaya dengan iman. Maka engkau diselamatkan. Kelahiran mereka bukan melalui darah keturunan. Dia berbicara tentang keturunan. Atau kehendak manusia atau kemauan seorang laki. Tetapi karena perbuatan Allah. Nah, hari ini saudara, Anda selamat. Anda percaya. Anda memiliki kemenangan di dalam Kristus. Anda mendapat jaminan keselamatan dalam Tuhan. Semua itu adalah karena perbuatan Allah sendiri. Amin. Itu sebabnya saudara, kita bersyukur, kita bergembira. Kita menyembah Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Kenapa kita harus datang ke gereja, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan karena apa? Karena perbuatan Allah yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita. Karena perbuatan Allah yang luar biasa dalam hidup kita yang menjadikan siapa kita hari ini. That is the very reason why we worship God. Ya. Nah, firman itu menjadi manusia dan hidup dalam kalangan kita. Kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal yang datang daripada Bapa penuh dengan kasih, karunia dan kebenaran. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ada dua aplikasi yang saya ingin kongsikan kepada kita hari ini. As I am going to end this. Pertama adalah aplikasi yang pertama ataupun penerapan dalam kehidupan kita. Why do we celebrate Christmas? Why do we do this? Why do I need to come to church? Kenapa saya harus datang ke gereja? Kenapa saya harus celebrate Christmas? Ya, Roma 16:20 is a very powerful one. Dia katakan begini, Allah, mari kita baca bersama 1, 2, 3. Allah sumber kesejahteraan akan segera membuat iblis hancur di bawah kakimu. Semoga kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai kamu semua. Wow, what a wonderful. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Allah sumber kesejahteraan. Waktu dia mengumumkan perseteruan, waktu dia mengumumkan permusuhan di antara keturunan perempuan itu dengan iblis, dengan si ular.
Dia sudah juga mengumumkan kemenangan yang pertama bagi kita semua. He said everything. Ya. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, saudara. Allah sumber kesejahteraan akan segera membuat iblis hancur di bawah apa? Kakimu. Kaki siapa, saudara? Kakimu. Kalau kita baca dalam Roma seterusnya, ya, dalam Roma 8, ya, 37 dan sebagainya, dikatakan bahwa kita yang di dalam Kristus ini adalah lebih daripada pemenang. We are more than conqueror. We are more than penakluk dalam terjemahan EVB. We are more than penakluk, we are more than conqueror. Bukan sejak menang, saudara, tapi kita menjadi penakluk dalam hidup kita. Masalah situasi datang dalam kehidupan kita, saudara. Cabaran silih berganti dalam hidup kita, tapi kita menjadi penakluk kepada semua keadaan dan situasi dalam kehidupan kita. Amin. Tapi bukan sebaliknya, kita yang selalu ditakluk, kita selalu dikalahkan, kita selalu ditakluk oleh keadaan dan masalah yang sedang silih berganti dalam kehidupan kita. Tapi DNA kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah menjadi penakluk. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya ambil daripada Ibrani, bab yang kedua ayat yang 14 berkata, oleh sebab anak-anak itu telah mendapat tubuh manusia, dia sendiri pun mendapatkannya, supaya melalui kematian Yesus, dapat memusnahkan iblis yang berkuasa atas kematian. Hanya melalui kematian Kristus, kita dapat memusnahkan iblis. Dan ayat yang ke-14, dan membebaskan mereka yang tertakluk kepada belenggunya seumur hidup karena takut mati. Itu sebabnya saya sangat bangga sekali, saudara. Di mana-mana pun saya tanya orang Kristen, satu hal yang kita tidak takut adalah kita tidak takut mati. Amin. Kita begitu yakin apabila kita mati kita pasti masuk surga. Haleluya. Haleluya. Hanya di dalam Alkitab saja yang mengajar tentang hal itu, saudara. Ya, karena kematian bagi orang yang percaya adalah satu hal yang indah dan luar biasa. Jadi kematian itu bukanlah mengerikan, bukan menakutkan kita orang Kristen. Amin, saudara. Itu sebabnya kita sangat diberkati. Itu sebabnya kita hari ini mengenal Tuhan, karena ada orang yang berani mati. Ya, daripada negara luar, daripada negara jauh datang untuk menginjil kita. Ya, sehingga kita mendengar berita baik hari ini. Kematian bukanlah satu threat dalam kehidupan kita. Haleluya, saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kristus lahir dalam hidup kita, memberikan kemenangan, kuasa kepada roh-roh jahat. Jadi hari ini, saudara, tidak ada alasan untuk orang Kristen takut dengan roh-roh jahat. Amin. Tidak ada alasan orang Kristen takut dengan hantu. Adakah yang takut hantu di sini? Hah? Tiada. Kalau ada yang takut hantu, nanti kita berdoa, bertobat. Ya? Kita doakan supaya Anda menjadi orang yang berani. Haleluya, saudara. Tapi apa yang menjadi masalah hari ini adalah takut menginjil. Takut berkongsi iman kita. Nanti orang takut saya ditangkap nanti dan sebagainya. Bertobatlah kita. Mari kita berani untuk menceritakan tentang berita yang baik. Tapi kalau bercerita tentang berita yang buruk, kita berani ya. Kotok itu, ya, kotok kasih itu. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, wah rajin kita, kuat kita. Bahkan gunakan Facebook lagi untuk spread the news. Hati-hati, itu adalah teknik iblis ya. Tapi good news, we keep it to ourselves. Jangan simpan itu untuk diri kita saja. Jangan kita mau masuk surga, kita saja mau masuk surga. Marilah kita kongsikan. Dan Christmas is one of the best way. Christmas adalah karena dengan suasana yang sungguh indah kan, suasana yang bagus, ya, suasana yang cantik, yang indah dengan hiasan-hiasan ini, kita gunakan itu untuk mengungsikan kasih Kristus kepada orang. Amin. Kesimpulan, saya mengambil saya mengambil Wahyu 12. Ini sudah lunch sudah ini. Mungkin karena lunch sudah.
Wahyu 12 ayat yang ke-10 berkata, kemudian aku mendengar suara lantang yang berkata di sorga, sekarang penyelamatan, kekuatan, kerajaan Allah kita dan kuasa Kristusnya telah tiba. Karena penuduh saudara-saudara kita yang telah menuduh mereka siang malam di hadapan Allah kita telah apa? Disingkirkan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya, saya sangat percaya ini terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa keselamatan, kekuatan kerajaan Allah dan kuasanya, kuasa Kristus telah tiba. Ya, apa yang terjadi, saudara? Penuduh kita, pendakwa kita, yang ingin menakluk kita, saudara, sudah ditakluk. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Biarlah kita menjadi orang Kristen, kita yang menjadi penakluk-penakluk kepada setiap situasi dan keadaan kita. Itu kesimpulan yang pertama, bahwa sudah tiba waktunya, kemenangan. Nah, apa yang kita harus lakukan hari ini? Kita raih kemenangan itu dalam Yesus. Amin. Waktu kita menyembah, saudara, kita menyembah karena kita meraih sesuatu yang daripada Tuhan. Do you know that worship is powerful? Worship is war. Worship adalah sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, saudara. Saya beri tips ini kepada Anda. Kalau Anda dalam kesusahan, kalau Anda dalam stres, kalau Anda dalam konflik, kalau Anda pernah main gitar, ambillah gitar. Menyanyilah. Kalau Anda tidak pernah main gitar pun tidak apa. Carilah lagu-lagu di YouTube kah, di Spotify kah, di mana-mana. Mainkan lagu itu, saudara, dan sing along. Dan perhatikan lirik-liriknya dan klaim itu firman Tuhan. Karena kebanyakan lagu-lagu yang baik ini adalah lagu yang dicipta berdasarkan kebenaran firman Tuhan. There is power in the worship. Amen. Haleluya. Bukan magic ya, itu bukan magic. Untuk menghilangkan masalah, tidak. Memberikan kita kekuatan. Kenapa? Bila kita membaca petikan firman Tuhan yang di dalam lagu-lagu itu, saudara, itu memberikan kita kekuatan. There is power in worship. Ya. Yang kedua, kesimpulan yang kedua yang saya ingin kongsikan adalah mereka telah menumpaskannya dengan darah anak domba. Mereka itu siapa, saudara? Berbicara tentang kita. Setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kita menumpaskan roh jahat, kuasa kegelapan musuh kita dengan dua cara ini. Diberikan bahwa dengan darah anak domba. It's not our doing, but God have done. Darah anak domba itu sudah dicurahkan bagi kita, saudara. Itu sebabnya setiap kali kita merayakan ataupun mengambil perjamuan kudus, saudara, itu berbicara tentang kemenangan terhadap dosa. Itu berbicara tentang kemenangan terhadap segala konflik dan cabaran dan apa yang kita alami hari ini. Karena darah anak domba sudah dicurahkan bagi kita. We don't need another pencurahan darah anak domba. Karena ia sudah dilakukan. Itu sebabnya Yesus berkata di atas salib, it is finished, it is done. Amin, saudara. Yang kedua, dengan kata-kata kesaksian. This is important. This is our part. Pertama tadi Tuhan sudah melakukan salib. Ya. Yang kedua adalah kata-kata kesaksian siapa? Siapa? Kita. Dan this is where kita selalu lalai, kita selalu gagal. Kata-kata apa, saudara? Kata-kata yang kita sudah terima daripada Tuhan, kata-kata kebenaran, kata-kata firman, kata-kata kehidupan yang kita sudah terima. Dan itu telah menjadi kesaksian dalam kehidupan kita. That's why kesaksian adalah sangat penting dan sangat powerful. Amin. Karena itu adalah pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. And I believe, dan saya sangat percaya setiap pribadi kita yang percaya kepada Tuhan ini, ada kesaksian-kesaksian kita yang powerful. Amin. Jangan kita katakan, oh dia punya kesaksian saja powerful. Cantik dia punya cerita. Tidak semestinya, saudara. Karena setiap pribadi kita, we have a story. Amin. Let's turn that story to be a God story in our life. Kesempatan nanti Anda pulang cuti Christmas, ceritakan pengalaman Anda bersama dengan Tuhan. Ceritakan bagaimana Anda telah melewati pengalaman-pengalaman yang pahit dan Anda telah melangkahnya dengan berjaya. Ceritakan itu dan Anda harus katakan bahwa itu bukan karena kekuatan saya. Itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Ceritakanlah suksesmu. Ceritakanlah kejayaan demi kejayaanmu. Ceritakanlah, jangan cerita kejayaan yang besar-besar saja, kejayaan yang kecil-kecil pun. Itu adalah story yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupanmu, saudara. Ceritakan tentang, kamu tahu tahun ini saya tidak pernah sakit tahu. Wow, that is a story, that is a powerful story. Anda tidak sakit, saudara, karena itu bukan karena Anda baik. Karena there is a power, ada kuasa yang melindungi dan menjaga Anda. Haleluya, saudara. Amin.
Ceritakan tentang kesaksian, tentang pelayanan Anda. Dan inilah bahagian kita, saudara. Ya, marilah kita menjadi orang Kristen yang aktif di dalam bersaksi. Banyak cara kita bersaksi hari ini. Mungkin Anda berkata, pastor saya tidak pandai bercakap. Saya tidak pandai bercakap. Banyak cara kita bersaksi hari ini melalui sosial media, for example. Jangan kamu kongsikan di mana kamu makan. Ataupun makanan digambar. Dan buatmu happy-happy. Ya selit-selit kalau firman Tuhan. Itu sebabnya we believe that through social media, through digital platform. Ya, kamu tahu banyak orang sedang menonton dan banyak orang sedang membaca. Banyak orang sedang memperlihat. Saya tidak tahu. Ada yang pernah yang saya post dulu. Ada orang katakan, pastor saya tahu tuh, saya ingat kamu ada post itu. Adakah saya pernah post ini ya? Jadi kadang-kadang saya mau tinggalkan saja ini Facebook lah. Karena anak saya katakan ini Facebook sudah ketinggalan zaman. TikTok sudah. Saya ada account TikTok tapi tidak pernah guna. Itu pun Sandra yang cipta untuk saya. Pastor kamu harus ada TikTok. Betul kan? Harus jadi anak muda. Tidak tahu Eldaan ada TikTok atau tidak? Ada ya. No, I mean, there are many ways. Tidak ada alasan untuk kita tidak berkongsi kesaksian kita, betul? You have a story to tell. You have a story to tell. Banyak cerita yang kita boleh kongsikan. Dan yang terakhir, this is what I like the most. Katakan bersama saya, bergembiralah. Wah, when we enter into a Christmas mode, semua bergembira kan? Marilah kita bergembira. Haleluya. Christmas bergembira. Tuhan mau kita bergembira toh. Kita bergembira bukan karena semuanya baik toh. Semuanya berjalan dengan baik. Gembira yang sebenarnya, sukacita yang sebenarnya, the joy of the Lord, itu kita tidak dikuasai oleh keadaan apapun. Dalam sakit, dalam kesusahan, kita tetap bergembira, kita tetap memiliki sukacita dalam Tuhan. Amin. Haleluya, karena itu datang daripada Tuhan. Beri tepuk tangan yang betul-betul lah untuk Tuhan. Bukan untuk saya, untuk Tuhan. Yes Lord. Dan Tuhan mau supaya kita bergembira. Bukan mau kita armaiti saja. Brian senyum-senyum, dia paham lah itu. Kalau orang Sabah dia tahu tuh armaiti. Masa Christmas inilah yang oh Tuhan ampuni kami Tuhan. Christmas inilah setiap Christmas, wah tidak lari daripada armaiti ini. Tuhan mau kita bergembira, iblis pun mau kita bergembira juga. Tapi dia mau kita bergembira for the wrong reason. Oleh itu bergembiralah wahai sorga dan kamu semua yang tinggal di dalamnya. Tapi malangnya penduduk bumi dan laut, iblis telah turun kepadamu dalam keadaan sangat berang. Karena ia tahu masanya sudah dekat, singkat. Jadi itu sebabnya saudara, dalam kegembiraan kita berwaspada. Minggu lalu kita belajar tentang berwaspada kan. Dalam kita bergembira kita harus waspada. Karena iblis bekerja siang dan malam untuk menjatuhkan kita. Mari saya invite worship team untuk ambil tempat. Bila di suasana Christmas ini kita bergembira saudara. Tapi kita bergembira dan kita kongsikan kegembiraan kita itu kepada orang lain. Ini Anda boleh gunakan perkataan seperti ini. Kamu tahu kenapa saya bergembira? Tell them why, the reason why you are joyful. Mengapa kita bergembira? Mereka pasti akan bertanya, saya tahu kan kamu susah, saya tahu kan kamu begini, saya tahu kan keluarga kamu dalam masalah. Ya, walaupun saya dalam masalah, tapi saya tetap bergembira. Do you know why? Karena Yesus yang memberikan kegembiraan dalam hati saya. Amin. Kongsikan cerita-cerita seperti itu. Pasti banyak orang mau bertanya kepada kita. Mari kita mau mengistiharkan bersama oleh darah anak Tuhan Yesus. Mari kita sama bangkit berdiri. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa dan
Kita sama-sama mengistiharkan lagu ini bersama bahwa oleh darah anak domba dan oleh karena kesaksian kita, kita mengalahkan iblis, kita mengalahkan musuh kita, kita menghancurkan segala pekerjaan roh jahat dalam hidup kita. Thank you Lord. We worship you Jesus. Saudara, ambil kesempatan ini untuk merenung hidup kita di hadapan Tuhan. Keselamatan sudah tiba bagi kita. Bahkan jauh sebelum itu, kelahiran nubuatan tentang berita baik Yesus Kristus lahir di dunia ini memberikan keselamatan kepada kita sudah diumumkan. Bahkan hari ini Tuhan melalui firman-Nya dalam Roma 12 mengingatkan bahwa Dia sudah memberikan kita kemenangan melalui darah-Nya. Apa yang kita harus lakukan hari ini saudara untuk kita menang di atas setiap cabaran, setiap masalah, setiap konflik yang kita hadapi setiap hari adalah dengan kata-kata kesaksian kita. Kesaksian itu berbicara tentang the good news. Testament itu berbicara tentang what God have done in your life. Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Your story. Your salvation story. Dan kita harus katakan itu. Kita perkatakan itu dengan aktif dalam kehidupan kita. Ingat bahwa iblis masih berkuasa, masih diberikan kesempatan untuk mengganggu gugat kita. Walaupun keselamatan sudah ada, jaminan sudah ada. Tapi kalau kita lalai saudara, kalau kita tidak waspada, itu akan memberikan kesan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Haleluya, thank you Lord. Bila hari ini Tuhan kami diingatkan sekali lagi bahwa kami adalah lebih daripada pemenang. Thank you Jesus. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi kita sama-sama katakan oleh darah anak domba, darah anak domba. Haleluya Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan apa yang Kau telah lakukan di atas kayu salib. Oh haleluya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari kita nyanyikan lagu ini sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba.
telah dilemparkannya oleh pendakwa kita. Oleh darah, amin. Mari kita declare bersama-sama. Di dalam darah Tuhan Yesus ada kuasa, ada kemenangan. Saksian kita. Iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Yes Lord. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Mari kita renungkan kalimat firman Tuhan ini. Kesaksian kita. Yesus telah memberikan kemenangan bagi kita. Iblis dikalahkan, dihancurkan. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali kita katakan oleh darah anak domba. Oleh darah. Istiharkan itu dalam rohmu hari ini. Kemenangan sudah menjadi milikmu. Oleh kesaksian kita. Thank you Jesus Lord. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi kita katakan oleh darah anak domba, dengan penuh iman kita, dengan penuh oleh darah. Yes Lord. We believe, oh God, kami percaya darahmu adalah kekuatan kami. Darahmu adalah kuasa kami. Oh haleluya, thank you Jesus. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Thank you Lord Jesus, we worship you Lord. Thank you Lord, karena Engkau, karena darah-Mu Tuhan Yesus yang telah tercurah bagi kami semua hari ini. Kami mendapat kemenangan demi kemenangan. Kami mendapat pembebasan demi pembebasan. Kami dilepaskan dari segala belenggu dan ikatan. Bahkan segala konflik yang silih berganti datang dalam hidup kami. Dari berbagai sudut, dari berbagai arah. Kami sudah menang di atas semuanya. Karena Engkau telah menjadikan kami pendakwa, penakluk-penakluk. Yang menakluk segala setiap keadaan dan situasi. Dan we silent the voice of the evil one. Dan kami tahu Tuhan Yesus, di dalam Engkau ada kemenangan. Kami bersuka cita, bergembira. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang telah membawa kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Biarlah kami bersuka cita atas kemenangan ini. Dan kami rejoice in you, O God, for we are more than conqueror. Kami adalah orang-orang, kami adalah umat-umat yang lebih daripada pemenang. Kami adalah lebih daripada penakluk. Jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita terima kebenaran firman Tuhan ini dalam roh kita. You are more than conqueror. Engkau adalah lebih daripada penakluk. Engkau adalah lebih daripada pemenang. Pergilah dan takluklah setiap keadaan dan situasi hidupmu. Baik itu financial, kesehatan, hubungan, apapun masalah yang datang dalam hidupmu, takluklah itu kena oleh darah anak domba. Engkau memiliki kemenangan dan kuasa. Terima kasih Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah doa berkat. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yesus Kristus, Engkau berkuasa memelihara hidup kami dan tidak membawa kami tersandung dan tercelah. Engkau akan membawa kami ke hadirat-Mu dengan penuh sukacita. Dialah Allah yang esa, penyelamat kita melalui Yesus Kristus. Bagi Dialah segala pujian, hormat. Bagi Dialah segala kekuasaan dan keagungan. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Meteraikanlah kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Jadikan ia benih yang hidup, yang bertunas dan terus menghasilkan buah yang lebat bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam dan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua anak-anak Tuhan yang percaya, yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang hidup. Haleluya.